Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channelku Alam Ai. Hari ini, kita akan menyelami kisah sebuah keluarga pahlawan super yang tidak hanya menyelamatkan dunia, tetapi juga menyelamatkan makna keluarga itu sendiri. Ya, kita akan membahas salah satu film animasi terbaik sepanjang masa, The Incredibles. Kita akan mengupas tuntas mulai dari asal-usul ceritanya, karakter-karakter uniknya, evolusi mereka, hingga makna mendalam yang bisa kita petik. Jadi, siapkan diri Anda, karena ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa seru. Banyak yang mungkin mengira The Incredibles adalah adaptasi langsung dari komik terkenal. Faktanya, film ini adalah buah karya orisinal sutradara Brad Bird. Ia terinspirasi dari komik-komik superhero era 1960-an dan film mata-mata klasik yang ia tonton semasa kecil. Brad Bird ingin menciptakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar pahlawan super yang melawan penjahat, tapi pahlawan super yang harus berurusan dengan masalah sehari-hari, seperti krisis parubaya, mengurus anak, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Film ini, yang dirilis oleh Pixar Animation Studio pada tahun 2004, memperkenalkan kita pada keluarga Parr. Ada sang ayah, Bob Parr, yang dikenal sebagai Mr. Incredible dengan kekuatan supernya. Lalu ada sang ibu, Helen Parr, alias Elastigirl, yang tubuhnya bisa melar seperti karet. Mereka punya 3 anak yang juga luar biasa. Violet si sulung yang bisa menghilang dan menciptakan medan pelindung. Dash si anak tengah yang bisa berlari secepat kilat. Dan si bungsu jejak bayi yang awalnya dikira normal, tapi ternyata menyimpan kekuatan paling dahsyat dan tak terduga. Cerita dimulai dengan para pahlawan super, atau yang disebut supers, dipaksa pensiun oleh pemerintah setelah serangkaian tuntutan hukum karena kerusakan yang mereka timbulkan saat beraksi. Mr. Incredible, yang dulu dilulukan, kini harus hidup sebagai Bob Parr, seorang pegawai asuransi yang terjebak dalam rutinitas membosankan. Ia merasa kehilangan identitas dan terus merindukan masa kejayaannya. Rasa frustrasinya ini menjadi konflik utama di awal cerita. Ia merasa dunia tidak lagi membutuhkannya. Dan lebih parah lagi, ia merasa keluarganya tidak memahami apa yang ia rasakan. Suatu hari, sebuah kesempatan datang. Sebuah misi rahasia dari organisasi misterius menarik Bob untuk kembali beraksi sebagai Mr. Incredible. Tentu saja, ia menyambutnya dengan antusias tanpa memberitahu keluarganya. Namun, misi ini ternyata adalah jebakan yang dirancang oleh musuh lamanya yang kini dikenal sebagai Syndrome. Syndrome adalah mantan penggemar berat Mr. Incredible yang ditolak menjadi anak didiknya. Dengan dendam membara, ia menciptakan teknologi super canggih untuk membalas dendam dan menghancurkan semua pahlawan super, sehingga ia bisa menjadi satu-satunya pahlawan di dunia. Saat Mr. Incredible terjebak, Helen, alias Elastigirl, tak tinggal diam. Ia menemukan apa yang suaminya sembunyikan dan segera beraksi untuk menyelamatkannya. Tanpa sepengetahuannya, Violet dan Dash ikut menyelinap ke dalam pesawat jetnya. Akhirnya, seluruh keluarga Parr terseret ke dalam konflik besar ini. Mereka harus belajar untuk bekerja sama sebagai sebuah tim, menggabungkan kekuatan mereka yang berbeda-beda untuk mengalahkan Syndrome dan menyelamatkan dunia. Momen di mana mereka akhirnya bertarung bersama sebagai satu keluarga adalah puncak dari film ini, menunjukkan bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah kekuatan super individu, melainkan ikatan keluarga mereka. Lalu, mengapa The Incredibles begitu menarik dan tetap relevan hingga hari ini, bahkan setelah bertahun-tahun dirilis? Pertama, tentu saja karena tema keluarga yang sangat kuat. Ini bukan sekadar film tentang menyelamatkan dunia, tapi tentang dinamika dalam sebuah keluarga, perjuangan seorang ayah mencari makna, seorang ibu yang mencoba menyeimbangkan peran sebagai pahlawan dan ibu rumah tangga, serta anak-anak yang berjuang dengan identitas dan tekanan untuk menjadi normal padahal mereka luar biasa. Kedua, film ini mengangkat konteks yang unik, pahlawan setelah masa kejayaan. Banyak film superhero fokus pada asal-usul atau pertarungan epik, tapi The Incredibles berani menunjukkan sisi lain, yaitu bagaimana seorang pahlawan beradaptasi dengan kehidupan biasa. Ini memberikan kedalaman emosional yang jarang kita temukan di film sejenisnya. Ketiga, gaya visual dan settingnya yang khas. Dengan nuansa retro futuristik ala tahun 1950-an dan 60-an, film ini berhasil menggabungkan estetika klasik dengan cerita yang modern dan relevan. Dan jangan lupakan karakter-karakternya yang kompleks. Bob bukan sekadar pahlawan kuat. Ia adalah pria yang merasa terjebak dan kehilangan tujuan hidup. Helen adalah representasi ibu modern yang kuat dan serba bisa. Violet menggambarkan kecemasan remaja yang merasa tidak terlihat.
Sementara Dash adalah energi masa kecil yang tak terbendung. Kompleksitas inilah yang membuat kita bisa terhubung dengan mereka di level personal. Ada beberapa fakta menarik yang mungkin belum banyak Anda ketahui tentang film ini. Seperti yang sudah disebutkan, ide film ini murni dari Brad Bird, bukan adaptasi komik. Ini menjadikannya salah satu properti intelektual orisinal tersukses dari Pixar. Film pertama The Incredibles bahkan memenangkan piala Oscar untuk kategori film animasi terbaik, sebuah pengakuan atas kualitas cerita dan animasinya yang luar biasa. Salah satu tema sentral dalam film ini diucapkan oleh Syndrome. Ketika semua orang super, tidak ada yang benar-benar super. Kalimat ini bukan hanya ancaman seorang penjahat, tapi juga sebuah refleksi mendalam tentang keunikan, bakat, dan bagaimana masyarakat terkadang mencoba menekan individualitas demi keseragaman. Ini adalah kritik sosial yang cerdas yang dibungkus dalam sebuah film keluarga. Dari kisah keluarga Parr, kita bisa mengambil banyak sekali pesan moral dan refleksi. Pertama, memiliki kelebihan atau bakat khusus tidak lantas membuat kita lepas dari tanggung jawab terhadap keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Justru, anugerah itu harus digunakan untuk kebaikan bersama. Kedua, perubahan, seperti yang dialami Bob saat harus hidup normal, bukanlah sebuah kekalahan. Terkadang, itu adalah langkah mundur yang diperlukan untuk memahami diri sendiri lebih dalam dan menemukan kekuatan yang sejati. Pelajaran terpenting adalah bahwa kekuatan akan bekerja paling efektif ketika kita bersatu. Satu pahlawan mungkin bisa kewalahan, tetapi sebuah keluarga, sebuah tim, atau sebuah komunitas yang solid bisa menghadapi tantangan sebesar apapun. Dan terakhir, identitas kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang bisa kita lakukan, tetapi oleh apa yang kita pilih untuk lakukan dengan kemampuan kita. Apakah untuk pamer dan mencari kejayaan, atau untuk melindungi dan melayani orang lain? Terima kasih telah menyimak perjalanan keluarga Parr bersama saya di channel Kualem Eye. Semoga setelah menonton video ini, saat Anda menonton ulang The Incredibles, Anda tidak hanya melihat aksi superhero yang keren, tetapi juga kisah tentang kemanusiaan, tanggung jawab, dan kekuatan cinta dalam sebuah keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat, tetap kualem, dan teruslah menggali kisah-kisah pahlawan yang bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya.